Saudara boleh banyak baca buku apapun. Segala buku yang ada di bumi, segala tulisan yang ada di bumi, itu akan memberikan pengetahuan kepada kita. Amin. Tapi hanya Injil yang bukan sekedar memberi pengetahuan, tetapi dia mentransformasi hidup kita. Hanya Injil yang bukan saja sekedar sumber pengetahuan, tapi dia bisa merubah hidup kita. Ketika kabar baik itu datang, harusnya kabar baik itu merubah hidup kita. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Sungguh kami percaya anugerah-Mu tak pernah habis dari kami anak-anak. Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu memperhatikan seluruh kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan. Urapilah firman-Mu, berkati siapapun yang mendengar, kami semua jemaat-Mu, dari rumah, dari manapun Tuhan memberkati. Biar firman-Mu benar-benar jatuh di tanah yang baik dalam hati kami. Firman-Mu menguatkan kami, menolong kami, memberkati kami ya Tuhan. Demikian juga urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa berbicara tentang kebenaran-Mu saja dan tidak ada yang lain ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini selain memberkati kami, juga memberkati seluruh bumi ini. Ketika firman-Mu disampaikan, seluruh atmosfer diurapi, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan salam sukacita. Luar biasa. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semua. Judulnya adalah Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Injil Yohanes 5 pasal 5 ayat yang pertama sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?"
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca satu cerita yang ajaib, bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia ada di bumi ini, dia pernah melakukan mukjizat yang ajaib. Saya akan mulai firman ini dengan satu cerita. Dulu sekali saudara, awal-awal saya melayani Tuhan, saya pernah dipercayakan oleh pendeta saya dulu yang membimbing saya untuk melayani orang yang terikat narkoba. Kalau tidak salah itu tahun 99 ya. Jadi saya disuruh mendampingi beliau, anak muda di atas saya lah umurnya waktu itu, untuk mendampingi dia di ruko di daerah kalau saudara orang Ciledug tahu, Pinang Ria. Nah, ada satu ruko karena kebetulan orang ini orang tuanya cukup diberkati Tuhan, salah seorang pejabat lah. Jadi saya disuruh tinggal di situ untuk dampingi dia doa pagi, temani dia bercerita, dampingi dia doa malam. Nanti sesekali pendeta yang melayani dia datang seminggu sekali. Tapi saya tinggal di situ mendampingi sekaligus jadi mata-mata kalau kata orang tuanya. Apakah dia masih narkoba atau tidak. Kurang lebih 2 bulan 3 bulan ya saya melayani beliau. Nah saudara, waktu pertama kurang lebih 2-3 hari pertama itu dia dengan saya sangat baik karena dia menghargai saya sebagai pelayan Tuhan. Tapi saudara, dan waktu saya ditaruh di situ, pendeta dengan orang tuanya kasih nasihat, pasti kamu sembuh, ada temanmu, nanti kamu didoakan, bla bla bla, semua hal-hal positif disampaikan. Dan anak muda ini berkata iya. Nah saya juga masih baru dalam pelayanan, langsung dikasih tanggung jawab itu ya saya jalani saudara. Ternyata saudara setelah orang tuanya pergi, orang tuanya tinggal di Bandung karena salah satu pejabat di Bandung. Anaknya di ruko sini, daerah Ciledug, daerah Pinang Ria situ. Nah setelah 2-3 hari, pagi-pagi saya bangunin beliau. Ayo doa pagi, padahal doa paginya nggak kayak dulu. Jadi saya dikasih tahu jangan bangun jam 5 karena dia susah tidur. Jadi ya, yang penting pagi lah jam 6, jam 7. Nah saya ingat sekali itu matahari sudah agak terang, jadi mungkin seperti jam 7. Saya bangunin dia di kamarnya di lantai 2 di ruko. Tidak bangun-bangun saudara. Aduh, saya juga ketakutan. Tapi saya taruh tangan di hidungnya, masih ada nafas. Untung waktu itu belum ada corona ya. Waktu itu ada corona kita tidak berani taruh tangan di hidung. Lama saya bangunkan, saya bingung. Saya mau telepon orang tuanya, telepon pendeta atau bagaimana. Kurang lebih setengah jam sampai 1 jam akhirnya dia bangun. Saya tahu kenapa dia bangun. Ternyata tadi malam dia minum lagi, dia pakai lagi itu narkoba. Makanya dia teler dan susah sekali dibangun. Nah, dan itu terjadi berkali-kali. Selama saya 2-3 bulan itu terjadi berkali-kali. Nah dari situ saya seperti dapat pengajaran dari Tuhan. Sekalipun sekeliling kita merindukan kita sembuh, merindukan kita pulih,
Tapi kalau dari diri kita sendiri kita tidak mau, ini masalah yang berat, saudara. Sama seperti beliau ini. Jujur menurut saya itu salah satu pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya yang kurang berhasil. Karena sampai saya selesai mendampingi beliau masih seperti itu. Ya memang berapa tahun kemudian saya dengar dia pulih, tapi ya mungkin Tuhan pakai orang lain. Ya, tapi saya cuma dapat hikmat di situ. Orang tuanya, pendeta sampai pakai saya loh. Pendeta dan orang tuanya minta tolong saya karena merasa sama-sama anak muda begitu ya. Untuk mendampingi dia, ada teman ngobrol, ada teman berdoa. Tapi ternyata saya tidak bisa menjaga dia 24 jam. Malam-malam saya tidur, dia pakai, saudara. Nah, di situ saya dapat hikmat. Bagaimanapun kesembuhan harus datang dari dalam. Pemulihan harus datang dari dalam. Ini contoh yang benar-benar saya alami, saudara. Begitu banyak dukungan. Bahkan di sekitar situ ada teman-teman anak-anak Tuhan. Kadang seperti komsel ya. Sekali 2 minggu kalau nggak salah datang, semangati. Wah, begitu datang saudara-saudara seiman, semangat dia. Tapi begitu acara itu selesai, kurang lebih 2 jam ya biasanya ya, komsel-komsel, sharing-sharing, makan-makan, enak-enak lah. Namanya orang berduit, habis komsel kita bakar-bakar kah, beli makanan, segala macam ada lah. Dan di situ masa-masa baik juga buat saya, ada masa-masa pemulihan gizi. Bisa makan enak. Tapi saya ingat itu pengalaman sampai hari ini. Kalau dari dalam kita tidak menyadari pentingnya kesembuhan atau pemulihan, maka segala upaya dari luar tidak akan maksimal. Nah, begitu juga dengan apa yang kita baca hari ini. Di sini ada satu kisah, Bapak Ibu, tentang seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Saya mendampingi orang itu 2-3 bulan, itu aja susah sekali loh. Yang sakit bukan saya. Saya mendampingi saja, itu saya tidak bisa kemana-mana. Karena sudah diatur begitu. Paling urusan ke gereja atau beli makanan, beli ke pasar. Jadi terbatas. Apalagi kalau orangnya sakit. Kita yang mendampingi aja susah. Betul nggak? Apalagi yang sakit, Bapak Ibu. Nah ini yang sakit ini 38 tahun. Ya. 38 tahun itu tidak tahu itu berapa lama. Apakah dia sakit dari kecil? Dari lahir? Kita nggak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dia sakit dari umur 20 tahun, berarti dia sekarang umur 58 tahun. Kalau dia sakit dari kecil, ya dari kecil sampai 38 tahun. Berarti satu proses yang panjang. Tapi ada kisah menarik di situ. Ketika Tuhan Yesus datang dan bertanya kepada orang sakit ini, maukah kamu sembuh? Nah, apa jawaban orang sakit ini? Biasanya kalau pertanyaan itu datang kepada orang yang mengenal Tuhan, kepada orang yang punya kerinduan, pasti akan jawab apa? Mau. Betul? Pernah Tuhan bertanya kepada orang buta, apa yang kau mau dariku? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia langsung jawab. Tapi yang ini agak beda, saudara. Maukah kamu sembuh? Apa jawabnya? Tidak ada yang... Nah, coba ya. Tidak ada yang mau. Coba saudara lihat dulu ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Nah ini, ada kabar baik datang kepada dia. Pertanyaan yang luar biasa datang kepada dia. Mau gak kamu sembuh? Tapi karena tidak mengenal, dia bukan berkata, iya, mau. Tapi dia menyampaikan apa? Keluh kesah. Dan ini hal yang wajar. Bayangkan orang sakit 38 tahun. Pagi, siang, sore, malam, itu yang dialaminya, saudara. Dan dia tidak kenal Tuhan. Apa buktinya dia tidak kenal Tuhan? Kita lihat dulu ayatnya, ayat 13. Ya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Halo? Jadi ternyata kalau tidak tahu, ketika kabar baik datang, kita bisa punya respon yang salah.
Jadi perlu sekali untuk kita tahu. Amin. Karena kalau tidak tahu, respon bisa salah. Tapi di sini saya mau sampaikan kepada saudara, itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun dalam kelemahan, dalam ketidaktahuan, tetap Tuhan melakukan mujizatnya. Amin. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan untuk kita pelajari hari ini. Kita lihat dalam ayat pertama, dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Bapak Ibu, ayat pertama dimulai dengan kata sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Ternyata hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ini poin pertama. Ternyata Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh adat istiadat. Ayat pertama menjelaskan hari itu ada hari raya orang Yahudi. Dan kalau saudara baca sampai di bawah, mereka marah karena orang sembuh itu angkat tilangnya. Dan mereka marah sama Yesus karena Yesus meniadakan hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus mau beritahu, Dia di atas segala-galanya. Biasanya saudara, namanya manusia, dia akan tunduk kepada peraturan. Yesus di atas peraturan. Sehingga belas kasihan lebih tinggi daripada aturan. Amin. Hari ini saya waktu baca ayat ini, kelihatan ayat sepele. Tapi saya dapat hikmah. Belas kasihan lebih tinggi dari aturan. Belas kasihan itulah sifat Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Artinya apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, apalagi dalam kondisi yang pandemi yang belum selesai, kita harus tetap percaya bahwa ada belas kasihan Tuhan di atas segala-galanya. Dan belas kasihan Tuhan itu Tuhan juga mau taruh dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang seperti Tuhan, orang-orang yang mencerminkan pribadi Tuhan, bahwa belas kasihan di atas segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya, saudara. Yesus di atas hari Sabat. Amin. Yesus di atas malaikat. Amin. Yesus juga di atas aturan manusia. Kenapa saya katakan Yesus di atas hari Sabat? Ternyata Tuhan bisa melakukan apapun di atas hari Sabat. Dan Tuhan tidak artinya begini, hukum itu tidak menghakimi Yesus. Yang menghakimi Yesus itu orang-orang ahli Taurat. Tapi hukum sendiri tidak menghakimi Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah sebenarnya hukum itu. Yesus juga di atas malaikat. Artinya apa? Malaikat itu datangnya sewaktu-waktu. Betul nggak? Tapi Yesus datang, mujizat langsung terjadi. Amin. Kemudian Yesus itu di atas daripada aturan. Buktinya apa saudara? Yesus begitu santai. Ini. Ternyata belas kasihan itu membuat kehidupan Yesus itu enjoy. Ini saya mau bagikan buat saudara. Kalau saudara percaya Yesus di atas segalanya dan saudara mau hidup seperti Yesus, memang kita di bumi ini tidak bisa lepas dari aturan-aturan apapun. Ya, itu membuktikan kita manusia. Tapi ketika kehidupan Yesus dalam diri kita, kita tidak hidup dengan peraturan itu sebagai satu kekakuan. Tapi kita enjoy. Kita menikmati peraturan itu. Karena kita mau buktikan Yesus ada di dalam peraturan itu. Amin. Nah ini luar biasa. Nah kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi poin pertama saya perhatikan dalam ayat ini, Yesus di atas segala-galanya. Ya, Yesus di atas segala-galanya. Dan untuk bisa mengalami mujizat, itu poin pertama dulu. Yesus di atas masalah. Yesus di atas segala sakit penyakit. Yesus di atas segala pergumulan yang bisa disebut. Karena di ayat yang mana tadi? Di ayat yang keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu,
dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi kalau malaikat saja, malaikat itu pesuruhnya Tuhan loh. Jadi dalam ayat ini Tuhan mau kasih tahu, sebenarnya sekalipun kita belum ketemu Tuhan, Tuhan itu punya belas kasihan terlalu banyak. Dia juga utus malaikatnya. Tuhan juga berikan mujizat sesuai kepercayaan orang pada zaman itu. Jadi malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun. Kalau malaikat yang turun saja bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun, apalagi Tuhan Yesus. Amin. Nah ini luar biasa. Kalau malaikat saja bisa, apalagi Tuhan Yesus. Ini satu pengajaran. Dan di dalam perikop ini kita belajar, mau pilih yang mana ini? Mau pilih yang mana ini? Iman kita mau kepada yang mana? Ya. Nah, seperti kesaksian yang tadi, tapi untuk bisa masuk dalam kolam itu perlu perjuangan. Benar nggak? Untuk masuk dalam kolam itu perlu perjuangan. Begitu juga dengan kesaksian saya tadi. Untuk bisa bebas atau terlepas dari ikatan narkoba itu perlu perjuangan. Kenapa orang harus masuk panti rehabilitasi dan segala macam? Ya, memang seperti itu. Supaya orang itu ada yang kontrol, tidak bisa pakai uang semaunya. Memang kadang yang jadi masalah ini adalah ketika dari dalam ini mau sih sembuh, tapi yang selalu dilihat ini adalah masalah. Nah ini. Apalagi sekarang ini kan lagi banyak saudara sebangsa kita terkena COVID ya. Kita doakan Tuhan tolong mereka. Apapun agama dan kepercayaannya, Tuhan sembuhkan mereka. Amin. Kita doakan. Tetapi perlu juga semangat dari dalam. Perlu semangat dari dalam. Selama kurang lebih 1,5 tahun ini, saya mendoakan orang yang kena COVID itu banyak saudara. Ya tentunya by phone ya. Gitu. Saya juga tidak superior gitu ya. Begitu orang kena COVID kita datang ke rumahnya, tidak juga. Ya kita harus berhikmat juga. Tapi saya doakan sungguh-sungguh. Kemarin berapa hari lalu sampai 1 hari itu pasien ada 8 orang. Sekali doa itu 1 jam, 1,5 jam. Sampai anak-anak saya bilang, papi sepanjang hari telepon. Ini cas handphone menyala terus. Sudah sembuh yang saat, sudah selesai doa yang satu, 10-15 menit setengah jam telepon lagi masuk. Ya. Nah dari yang saya doakan itu saya melihat memang ada 2 golongan Bapak Ibu. Ada satu begitu didoakan itu semangatnya luar biasa. Tapi ada juga yang dari kita doakan itu semangatnya itu tidak ada. Tidak ada semangatnya. Belum apa-apa sudah. Oh, saya mati nggak hobi. Belum berdoa. Kalau sudah mikir mati, ya ngapain telepon? Nah ini sudah repot. Saya tanya, udah berapa hari? Ini udah hari ke-4 om. Oh, masih demam nggak? Oh, udah enggak ada. Saya sudah seperti dokter jadinya. Tanya-tanya kan? Padahal karena kita tahu info-info di berita ya, di jalan-jalan. Masih demam nggak? Sudah nggak demam sih om. Sesak nggak? Enggak sih om. Tapi katanya kan pada mati. Padahal dia sudah baik. Katanya. Nah ada juga yang saya telepon gejalanya masih tinggi saudara. Sudah seminggu. Bagaimana? Aduh masih demam om. Badan masih sakit, nggak bisa makan. Tapi saya percaya Tuhan sembuhkan. Nah ini kan kontradiksi ya. Yang satu sebenarnya gejalanya sudah baik, tapi pikirannya mati. Yang satu gejalanya masih parah, tapi semangat. Saya belajar saudara. Saya belajar loh. Dalam segala peristiwa saya belajar. Ini ternyata betul kata firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya menemukan itu firman tidak pernah bohong. Separah-parahnya penyakit orang itu, kebanyakan ketika dia ada percaya sama Tuhan, ada semangat sembuh. Nah ini, kemarin ada dari Jawa ya, puji Tuhan sembuh setelah
15 hari, 2 mingguan ya, sembuh. Masih ada batuk-batuk sedikit. Tapi dia bilang, saya sukacita, saya akan bersaksi kemana-mana kalau Tuhan yang sembuhkan. Luar biasa. Tapi ada orang saudara, sudah tidak ada rasa gejala. Kemarin telepon lagi, gimana ya Om, hasil PCR saya masih positif. Ya, betul, kalau masih positif kita harus terus isolasi. Tapi kita akan merasakan tubuh kita, betul nggak? Alkitab berkata mengucap syukurlah. Dia sudah tidak batuk, tidak demam, sudah bisa makan. Tapi dia takut hanya gara-gara kertas. Halo? Dia takut hanya gara-gara hasil pemeriksaan masih positif. Nah, soal itu kan saya tidak kompeten membahasnya, itu urusan dokter. Tapi yang saya dengar adalah memang kadang orang secara klinis ya, secara fisik sudah baik, tapi hasil PCR bisa positif. Kenapa? Namanya virus ya, sisa-sisanya masih ada. Tapi dokter sendiri berkata, jangan takut. Tetap jangan kemana-mana dulu kan, begitu ya. Isolasi dulu, banyak makan, minum vitamin, kan juga baik kan gitu. Tapi saya juga heran, ada apa dengan pola pikir anak-anak ini, anak-anak Tuhan? Kalau itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, bagi saya oke lah, ya. Ini kan anak-anak Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan. Nah, ini kenapa saya beritahu sama seperti yang tadi. Kalau ini terjadi gara-gara tidak tahu siapa Yesus itu, oke. Ini saudara yang kita doakan tentunya sudah tahu siapa itu Yesus. Jadi penting sekali pengetahuan itu tidak boleh berhenti di sekedar tahu. Tapi kita tambahkan kepada apa? Terus mengenal dan terus mengenal. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, memang fisik kita alami saudara. Tapi pengenalan itu membangun hidup kita. Amin. Poin yang kedua, kita lihat lagi. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya Sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Coba saudara lihat garis bawah Alkitab saudara. Karena ia tahu. Ternyata Tuhan Yesus itu maha tahu. Amin. Dia bukan hanya di atas segala-galanya, tapi dia maha tahu. Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Artinya Yesus tahu bahwa orang sakit itu telah lama dalam keadaan sakit itu. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini luar biasa. Dalam ayat ini kita bisa belajar ternyata kemahatauan Tuhan itulah sumber, itulah awal komunikasi. Saudara lihat. Ternyata karena Tuhan maha tahu, dia ingin berkomunikasi dengan kita. Orang ini dia tidak tahu apa-apa, tidak kenal Yesus, dan tidak mau komunikasi sama Tuhan. Dia cuma menanti, itulah. Tapi kondisinya lumpuh. Saya lagi mikir kalau orang buta mungkin ya, dia cuma dengar pakai telinga ya, nggak lihat tapi dengar. Ya udah, begitu dengar, air bergoncang, lari kencang-kencang. Tak guling-guling juga tidak apa-apa. Nah, tapi lumpuh gimana? Lumpuh itu kayak suster ngesot itu ya. Jalannya kan tidak bisa, pasti dia kalah. Kalau yang buta, tuli, nah tuli mungkin dia tidak dengar, dia pakai mata kan. Wah, ada yang turun. Wah, dia lari cepat-cepat. Nah, yang lumpuh gimana saudara? Waktu bapak saya sakit, almarhum bapak saya sebelum meninggal, dia cuma tidur di tempat tidur saudara. Ya memang untuk buang air saja dia tidak bisa gerakkan badan. Jadi saya mengerti ayat ini. Dia harus teriak. Nah, sini dulu. Waduh. Nah, itu masa-masa kelam ya. Masa-masa kasih karunia. Kenapa Pak? Bapak mau kencing. Nah, kita harus geser dia. Duduk pun susah. Jadi kurang lebih seperti itulah orang lumpuh. Dulu ada adik saya pulang sekolah. Mungkin dia sudah capek, tiba-tiba bapak saya teriak. Dek, dipanggil adik atau panggil namanya. Bapak mau buang air. Adik saya kalau pas saya gak ada, nanti mungkin sambil kesal. Namanya waktu itu masih kecil ya. Masih SD, masih kecil. Ya sudah, dia kesal sekali, kakak kemana sih? Jadi orang lumpuh itu masalahnya banyak saudara. Banyak sekali, berat sekali saudara. Jadi
Tapi Tuhan Yesus tahu, kadang-kadang masalah itu, karena Tuhan tahu segala pergumulan kita, Tuhan tahu segala masalah kita. Kadang Tuhan pakai masalah itu untuk bisa dia berkomunikasi dengan kita. Hebat. Dan waktu Tuhan berkomunikasi, Tuhan langsung menawarkan apa? Menawarkan jawaban. Tuhan tidak komunikasi begini. Yang mana sakit? Kadang saya mikir, memang kita harus bangun iman juga nih. Kadang kita hamba-hamba Tuhan ini terlalu banyak pertanyaan. Kadang-kadang saya mikir jangan-jangan terlalu banyak pertanyaan karena iman kita kurang. Kita tanya, sudah berapa lama sakit? Yang mana sakit? Coba digerak-gerakkan dikit. Padahal kita lagi mikir, ini gimana cara doanya kan gitu. Nah di situ kita melihat, itulah Tuhan kita, dia di atas segala-galanya. Tuhan dia langsung tanya, mau gak kamu sembuh? Seolah-olah masa-masa 38 tahun itu tidak ada masalah. Seolah-olah 38 tahun itu tidak penting bagi Tuhan. Tuhan cuma tanya, mau gak kamu sembuh? Jadi Tuhan itu ternyata waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya masalah, Tuhan Yesus selalu mau berkomunikasi dengan kita. Catat itu baik-baik. Dan dia selalu pakai pergumulan itu untuk memulihkan hidup saudara. Dan dia pakai pergumulan itu untuk berbicara dengan saudara. Dan waktu dia berbicara, dia langsung kepada poinnya. Tuhan Yesus itu to the point. Nah, katakan sama-sama saya di hati saudara, Tuhan Yesus to the point. Dia langsung tunjuk, dia langsung tanya, dia langsung tawarkan pergumulan saudara. Nah ini buat saudara yang sedang kena COVID. Sebagaimana Yesus bertanya kepada orang sakit ini, maukah kamu sembuh? Percayalah, waktu engkau berdoa tadi dalam ibadah, percayalah bahwa Tuhan Yesus juga bertanya yang sama kepada engkau. Maukah kamu sembuh? Percayalah, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Kalau kita juga sekarang masalahnya bukan sakit penyakit, tapi masalahnya apa? Ekonomi. Kondisi sekarang banyak orang di PHK. Pengusaha itu paling terdampak. Serba bingung. Dia produksi nggak bisa jual. Kenapa nggak bisa jual? Yang beli nggak punya duit. Kenapa yang beli nggak punya duit? Mereka yang beli juga pengusaha atau pekerja tidak punya duit, istilahnya begitu. Mereka lebih pilih kalau ada duit beli makan. Nah semua terdampak Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan yang sama juga. Yesus bertanya, maukah kamu pulih? Nah, Tuhan pasti pulihkan. Kemudian saudara, kita lihat lagi. Cara Tuhan memulihkan itu, kenapa dia berkata, maukah kamu sembuh? Tuhan sedang menawarkan satu pengharapan baru. Katakan amin. Tuhan tahu, manusia itu pasti berharap kepada sesuatu. Itu hukum manusia. Manusia itu pasti punya pengharapan. Selama manusia itu disebut manusia, dia pasti punya pengharapan. Kalau orang itu atau manusia tidak punya pengharapan lagi, siap-siap dia bukan manusia lagi. Tuhan tahu, kita ini pasti punya pengharapan. Itu sebabnya orang yang sakit 38 tahun ini, setiap hari dia rela di situ loh. Karena paling tidak dia punya pengharapan. Saya percaya kalau dia sudah tahu dia tidak akan bisa turun, dia tidak akan duduk lagi di situ. Tapi itu mungkin pengharapan terakhir dia. Apapun terjadi saya mau terus di situ. Nah untuk saudara mengerti tentang kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu bahasa asli. Apa artinya? Itu adalah rumah kemurahan. Ya, atau rumah belas kasihan. Itu artinya Bethesda. Di situ dikatakan ada 5 serambi. 5 serambi itu seperti bilik atau seperti kamar-kamar tapi agak besar. Ya. Nah ini kalau saudara orang Batak pasti mengerti. Itu sama seperti pemandian kolam air panas. Karutungnya. Di Sipaholo. Nanti dia ada air dari gunung. Nah nanti di bawah itu ada dibuat bilik-bilik. Nah bilik-bilik ini tapi kalau di pemandian air panas itu lebih private ya. Paling untuk 1 orang. Nanti kalau ada kolam renang biasanya untuk rame-rame. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi ini biliknya besar. Jadi seperti sudah dibagi-bagi. Nanti orang di situ semua di bilik-bilik itu. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran visualisasi daripada Bethesda itu. Jadi ada tempat-tempatnya. Nah nanti mereka menunggu. Jadi setiap orang akhirnya ketika mendengar berita-berita, kabar-kabar, mereka menaruh pengharapan di situ.
Tapi ketika Yesus datang, Yesus memberitahukan ada pengharapan yang pasti. Pengharapan yang dipercaya oleh orang sakit ini dan orang-orang sakit lain itu pengharapan yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti, Bapak Ibu? Siapa cepat dia dapat. Benar nggak? Siapa cepat dia dapat. Tuhan sedang ajar. Ketika kita mengharapkan manusia, ketika kita mengharapkan dunia, memang bisa ada jalan keluar. Tapi ada hukum dunia yang kita nggak bisa sangka. Yaitu siapa cepat dia dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum dunianya sama seperti Bethesda tadi. Suka-suka malaikat. Suka-suka dunia. Betul nggak? Suka-suka semua. Jadi ketika Tuhan bertanya, maukah kamu sembuh? Tuhan sedang memberikan satu pengharapan baru bagi orang sakit itu. Katakan amin. Saya juga seringkali dalam pergumulan. Berat. Apapun pergumulannya kalau disaksikan terlalu banyak, saudara. Mau sakit kah? Mau masalah ekonomi kah? Mau pergumulan dengan orang kah? Sekolah kah? Dan segala macam dulu. Segala macam pergumulan. Ketika mulai baca firman, saya cuma ingat. Seperti ada pengharapan baru. Amin. Pernah nggak saudara ketika punya pergumulan masalah, lalu saudara, namanya orang Kristen, pastilah orang Kristen sejelek-jeleknya lari-larinya ke firman juga. Amin. Mulai baca firman. Udah nggak tahu jalan keluar, baca firman. Seperti ada pengharapan. Tinggal eksekusinya dari kita. Masih mau percaya nggak firman itu? Betul nggak? Kadang-kadang kan kenapa masalah kita lama selesai? Kita udah baca firman, ada pengharapan baru. Tapi kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Nah ini dia. Kadang kita masih ragu-ragu. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat masalah kita, Dia berkomunikasi dengan kita, dan Dia berikan pengharapan yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara buka dulu ayat dalam Mazmur 119. Ini seorang Raja Daud. Ini keren amat, saudara. Kata Raja Daud juga dia sangat butuh pengharapan. Dan dia percaya pengharapan itu datang dari Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-116. Baik, saya bacakan buat saudara Mazmur 119 ayat yang ke-116. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Luar biasa. Daud tahu. Daud tahu Tuhan itu adalah penolongnya. Berkali-kali waktu perang, berkali-kali waktu mengalami masalah, dia bisa sebagai bukti, dia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong dia dari segala masalah. Tapi ketika dia mengalami beban-beban berat, tetap dia harus berkata kepada Tuhan, jangan buat aku malu dalam pengharapanku. Tolong aku Tuhan. Nah ini wujud kerendahan hati. Sebenarnya ketika Tuhan bertanya kepada orang lumpuh ini, maukah kamu sembuh? Tuhan sedang memancing kerendahan hati dia. Betul? Daud ini rendah hati. Jadi ini versi yang berbeda. Harusnya orang kalau sudah kenal seperti Daud, dia rendah hati. Dia berkata, tolonglah aku. Tolonglah aku ya Tuhan. Ini ayat ini luar biasa. Topanglah aku. Kata topang itu sanggah. Pegang. Topanglah aku supaya aku hidup sesuai dengan janjimu. Ternyata janji-janji Tuhan itu yang menopang kita. Kemudian jangan membuat aku malu dalam pengharapan. Jadi Daud dengan rendah hati dia bicara sama Tuhan. Jadi orang kalau kenal Tuhan, dia seperti Daud ini. Waktu saudara punya masalah pergumulan, rendahkan hati. Amin. Tapi sekalipun mungkin kita nggak bisa rendah hati seperti Daud, Tuhan itu buktikan bahwa dia Bapa yang baik. Maukah kamu sembuh? Apapun jawaban, Tuhan tetap menerima kita. Apapun pengertian saudara, Tuhan tetap menawarkan pengharapan itu. Kenal tidak kenal, pengharapan Tuhan ada. Amin. Kemudian kita lihat lagi ayat selanjutnya. Masih dalam Yohanes. Ayat yang ke-7.
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada hal baik kita belajar dari ayat ini. Memang dia tidak kenal Tuhan. Memang ketika Tuhan mengajak dia berkomunikasi, ketika Tuhan menawarkan pengharapan baru kepadanya, dia menceritakan keluh kesahnya. Tetapi ada poin plus yang kita pelajari dari orang ini. Ketika Tuhan akhirnya berikan perintah, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ternyata orang lumpuh ini taat. Wow, ternyata orang yang tidak kenal ini, dia tidak tahu siapa Yesus. Ketika Tuhan kasih perintah kepadanya, dia taat. Nah, ini kadang yang menjadi masalah kita. Kadang kita orang Kristen, Bapak Ibu, kita tahu Yesus, kita mau berdoa, kita rindu bergaul dengan Tuhan, tapi ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, nah, kadang kita apa? Kurang taat. Atau tidak taat. Nah ini. Ternyata bagi Tuhan, ketaatan itu segala-galanya. Makanya saya baca, saya ingat lagi. Dalam Ulangan pasal 28, ulang-ulang Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia semua yang dia firmankan kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Yaitu apa? Dengar dan taat. Amin. Nah sekarang zaman teknologi, kita lebih banyak dengar, tapi taatnya saudara sendiri yang tahu. Dari zaman perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kita akan dipulihkan, kita akan diberkati kalau dengar baik-baik dan lakukan baik-baik. Artinya taat. Sekarang zaman teknologi, kita bisa dengar khotbah sebanyak-banyaknya. Bahkan hari Minggu seperti sekarang ini, kalau saudara punya laptop, punya handphone 2, jangan-jangan laptop saudara putar ibadah online gereja, HP yang satu putar online yang saudara suka, HP satu lagi online gereja lain lagi. Tidak salah. Tidak salah, itu baik. Cuma kadang terlalu banyak dengar tapi tidak buat. Nah, ini yang jadi masalah. Orang lumpuh ini saudara, dia tidak tahu Tuhan, tapi ketika dia dengar suara Tuhan, dia lakukan. Ini bukti ternyata ketika Tuhan berkomunikasi, Tuhan sedang memberi pengharapan baru. Tuhan punya caranya sendiri merubah orang. Saya beritahu kepada saudara, kemarin saya khotbahkan tentang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kenapa saya katakan Injil itu kekuatan Allah? Karena memang firman-Nya seperti itu. Dan dalam penjelasan saya beritahu, saudara boleh banyak baca buku apapun. Segala buku yang ada di bumi, segala tulisan yang ada di bumi, itu akan memberikan pengetahuan kepada kita. Amin. Tapi hanya Injil yang bukan sekedar memberi pengetahuan, tetapi dia mentransformasi hidup kita. Hanya Injil yang bukan saja sekedar sumber pengetahuan, tapi dia bisa merubah hidup kita. Ketika kabar baik itu datang, harusnya kabar baik itu merubah hidup kita. Dan inilah yang Yesus lakukan. Sekalipun orang itu begitu bergelut dengan pergumulannya, ketika kabar baik itu datang, ketika firman itu Tuhan datang kepada orang lumpuh ini, firman itu mentransformasi orang lumpuh itu. Amin. Jadi dengan ini saya ingatkan kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Benarkah firman yang saudara dengar sekian banyak merubah hidup saudara? Nah, ini yang penting. Kalau hanya dengar tapi tidak lakukan, maka tidak ada perubahan. Orang lumpuh ini dia tidak tahu banyak, tapi dia dengar dan dia lakukan. Dia berubah. Sakitnya disembuhkan.
Bahkan saudara tahu dia jadi penginjil. Jadi penginjil. Di ayat terakhir memang dia bilang aku tidak kenal. Tapi begitu dia ketemu lagi dengan Yesus, dia bilang, Yesus, dia yang suruh aku angkat tilam. Wah, hebat. Kita saudara hanya kurang di situ saja. Mari, saya percaya jemaat GBK Malampus Ministry, kita sudah banyak dengar firman, dan kita akan berlomba-lomba melakukan firman itu, karena firman itu mentransformasi hidup kita. Jangan jadikan Alkitab sekedar sumber pengetahuan, sumber penelitian, jangan. Tapi jadikan Alkitab sumber yang merubah hidup saudara. Terlalu banyak ayat Alkitab merubah paradigma kita. Alkitab dalam Yohanes 4 dikatakan, jika kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Artinya apa? Betul, dirubah. Tapi kalau kau tidak minum, ya kamu akan haus. Nah, itu satu contoh. Yohanes 8, akulah terang dunia. Barang siapa ada di dalamku, aku di dalam dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dirubah. Ketika ada firman, tadinya kita takut melangkah, sekarang kita tidak takut lagi. Bukan sekadar tahu Bapak Ibu, kalau tahu masih mau tahu. Tapi benar-benar kita percaya, kita merubah. Hati kita berubah, pikiran kita berubah, kita tidak takut lagi. Amin. Kemudian kita lihat lagi. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ternyata begitu dia sembuh Bapak Ibu, dia sudah mulai penginjilan loh. Dia berkata, orang yang menyembuhkan aku, dia yang berkata, angkat tilammu, bangun dan berjalanlah. Nah, orang-orang yang Yahudi itu marah saudara, karena menurut mereka hari Sabat tidak boleh buat apa-apa. Nah, ini sebenarnya satu gambaran. Kadang-kadang waktu kita mau ikut dan taat firman Tuhan, kadang orang-orang di sekeliling kita tidak suka. Nah, ini saudara, goncangan-goncangan itu kadang datang dari orang-orang sekeliling kita. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya saudara, orang-orang Yahudi pada hari Sabat, mereka masih tetap memberi makan kambing domba mereka. Itu sebabnya kenapa Yesus kasih perumpamaan. Jika kamu punya ada satu perumpamaan kalau Yesus bilang ini, jika kamu punya kambing domba lalu masuk ke dalam jurang, bukankah kamu akan menyelamatkan dia pada hari Sabat juga? Jadi artinya Tuhan itu tahu. Itu bukan murni bicara hukum Sabat. Tapi ini adalah penyakit manusia secara umum. Hukum dosa membuat orang tidak suka yang lain lebih baik. Nah ini. Dan kita orang Kristen harus buang itu jauh-jauh. Harusnya seperti Alkitab berkata, kepada orang yang bersuka cita, ikutlah bersuka cita. Kalau kita lihat orang lain diberkati, kita ikut senang. Amin. Kalau kita lihat orang lain sakit, kita ikut menolong dia. Jangan jadi hakim. Kebanyakan kita ini saudara kayak orang Yahudi. Kalau orang mengalami masalah, bro kan, rasain lu. Lu sih, ya, Jakarta banget ya. Lu sih, ini kan sama kayak waktu di Yohanes 8 ya. Mereka bawa kepada Yesus seorang yang kedapatan berbuat zina kan. Lalu mereka pakai firman loh. Tuhan, dalam hukum Taurat dikatakan, kalau orang kedapatan berzina, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Betul, hukum itu betul. Dan betul perempuan ini ketangkap. Tapi luar biasa kan ya, Yesus merubah semuanya loh. Makanya saya katakan Yesus itu sumber transformasi. Apa kata Yesus? Barang siapa di sini yang tidak berbuat dosa, baiklah dia yang pertama-tama melemparkan perempuan itu dengan batu. Kalau bisa buka itu Yohanes 8. Dan saudara tahu kisahnya satu persatu pergi. Karena ternyata semua berdosa. Nah ini memang kita ini kadang-kadang manusia itu hukum dosa, itu pekerjaan setan sebenarnya. Tidak suka lihat orang lain pulih.
Harusnya orang Yahudi begitu lihat orang ini pulih kan, harusnya mereka sukacita dan berkata, siapa itu yang sembuhkan kamu? Aku juga mau sembuh. Amin. Aku juga mau pulih. Nah, ini. Tapi kadang-kadang itulah sifat manusia. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, waktu saudara mau ikut Tuhan, saudara juga harus menyadari, kadang-kadang ada orang-orang tidak suka. Tidak apa-apa. Yang penting fokus kita tetap ke depan. Amin. Fokus kita tetap ke depan. Kemana itu ke depan? Ikut Tuhan Yesus. Dan saya akan kembali slogan kita ya di Gereja Malang. Ikut Tuhan itu taat, bodoh-bodoh. Karena Tuhan itu tidak pernah tipu-tipu. Ini mantap saudara. Jadi orang mau bilang A, B, C, D. Selama itu bukan firman Tuhan, jangan dengar. Apa yang saudara dengar dari firman, dengar baik-baik, percaya itu baik-baik, lakukan itu baik-baik. Maka hidup saudara dipulihkan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di situ dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya selama Tuhan itu masih ada. Nah ini. Selama Tuhan itu masih ada, pekerjaannya itu kita. Nah, saya mau tanya, kapan Tuhan tidak ada? Tidak ada. Tuhan selalu ada. Jadi selama Tuhan ada, jangan pernah takut untuk punya pengharapan. Karena selama Tuhan ada, terserah dia ada di bumi, ada di surga, dia turun lagi ke bumi, itu urusan Tuhan. Selama Tuhan ada, dia akan menjamin pengharapan saudara digenapi. Dia akan menjamin mujizat demi mujizat menyertai hidup saudara. Amin. Makanya marah sekali orang Yahudi ayat 18. Saya lanjut lagi. Mereka sangat marah, berusaha lagi membunuhnya bukan saja karena meniadakan hari Sabat, tapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Ayat ini jelas. Memang Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi selama dia ada, mujizat akan ada menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau buka satu ayat lagi tentang pengharapan. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Saudara lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Ya. Katakan begini. Ini ayat bagus sekali. Kadang-kadang saudara, betul sekali firman itu merubah kita. Waktu kita lemah, firman itu dia punya kuasanya sendiri. Roma 5 ayat 5 dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan selebihnya dan selebihnya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bayangkan, waktu kita lemah saja Kristus mati loh. Lebih-lebih sekarang kita sudah dibenarkan. Artinya pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Percaya saja, dan betul. Ayat Yohanes 5 ini membuktikan kepada kita, orang lumpuh ini tidak kecewa lagi. Secara fisik dia memang terbatas untuk bisa meraih harapan-harapannya dari Bethesda itu. Tetapi ketika Yesus datang, pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi pilihan di tangan saudara, mau Bethesda atau Yesus. Amin. Bethesda itu pengharapan juga, tapi dia punya keterbatasan. Yesus adalah kepastian, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan dalam cerita ini Tuhan sedang mengajarkan kita Bapak Ibu, supaya apapun pergumulan masalah, berharaplah kepada Yesus.
Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia mengecewakan, Bapak Ibu. Pemerintah, dia tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi Tuhan tidak mengecewakan. Yesaya 2 ayat 22, saya akan tutup khotbah ini dengan ayat ini. Yesaya 2 ayat 22 berkata begini. Jadi dari zaman dulu Tuhan sudah ajar kita harusnya berharap sama Tuhan. Dia katakan begini, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Pandemi ini mengajarkan kita, ini ayat benar. Sekarang ketika nafas bermasalah, saudara, wah, betul, manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Dan saking paniknya manusia, saudara, ada saja ulah-ulah manusia ini. Tahun lalu masker susah dicari, kan? Sekarang, ini bukan endorse ya, sekarang susu beruang susah dicari. Padahal mereka lupa susu beruang itu susu paling antik di dunia. Susunya susu sapi, logonya logo beruang, iklannya naga, warnanya putih. Ya kan? Ada saja manusia. Jadi waktu saudara berharap, sekarang begini contoh ya, ini contoh ini. Saya sangat suka susu beruang. Ini bukan masalah susunya ya. Ini saya lihat masalah manusianya ya. Ini. Taruhlah saudara punya uang beli susu beruang, tapi nggak ada yang jual kan? Ya sama saja. Artinya kita tidak bisa berharap pada kekuatan kita. Kita tidak bisa berharap pada uang kita, pada manusia, nggak bisa. Susu itu baik. Orang mau bilang apa, susu itu baik, ya. Tapi saudara punya pun, kalau nggak ada yang jual, nggak bagaimana. Tapi kalau sama Tuhan, saudara, wah, tidak mengecewakan. Oksigen juga sekarang mahal ya. Ternyata apa yang dari dulu sering jadi bahan khotbah hamba-hamba Tuhan, sekarang mulai digenapi ya. Dari saya baru-baru bertobat itu pendeta-pendeta sering khotbah, bersyukur kamu punya masih bisa bernafas. Bayangkan kalau kamu bayar nafasmu pakai oksigen, kan gitu ya. Dulu itu khotbah-khotbah saya baru bertobat, iya juga ya. Satu hembusan nafas dalam satu hari adalah hitung-hitungan dulu hamba-hamba Tuhan dulu, satu tabung oksigen itu sekian ribu. Bayangkan kamu umur sekian udah berapa ratus miliar kan? Sekarang kejadian gara-gara manusia hanya hembusan nafas, sampai tabung oksigen isi ulangnya juga susah. Yang punya uang pun tidak bisa beli. Bayangkan. Saya percaya berapa lama mereka bisa beli oksigen? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, habis itu duit. Kita sudah berapa puluh tahun hidup di bumi, saudara. Jadi ayat ini benar. Apapun masalahmu, jangan mengandalkan manusia. Manusia hanya hembusan nafas. Jadi kalau hari ini Anda dan saya bisa bernafas baik-baik, bersukacita, saudara. Pagi-pagi saya bangun, saya tarik nafas. Oh Tuhan, terima kasih. Mau tidur tarik nafas. Oh Tuhan, terima kasih. Amin. Jangan biarkan masalahmu lebih besar dari Tuhan. Tapi percayalah Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.